Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ida. Saya dari kelas 4A Perbankan Syariah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas atau UAS Makul Akad Perbankan Syariah, yang dimana menjelaskan materi sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang akad musyarakah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah menurut bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya campur atau pencampuran. Maksud dari pencampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya itu sulit untuk dibedakan. Nah, secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan pencampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan, atau dalam bahasa Inggris itu disebut partnership. Jadi, akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Baiklah, selanjutnya ada jenis-jenis akad musyarakah. Yang pertama ada syirkah amla. Syirkah amla adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami. Nah, syirkah amla dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada syirkah ikhtiar atau sukarela, yaitu syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Yang kedua ada syirkah jabar atau paksaan, yaitu persekutuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan. Selanjutnya dari jenis akad musyarakah yang kedua adalah syirkah uqud. Nah, syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama atau berserikat dalam modal dan keuntungan. Syirkah uqud terbagi beberapa macam, yaitu yang pertama syirkah inan, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan atau fisik atau harta keduanya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Yang kedua syirkah wujuh, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dari prestis baik serta ahli dalam bisnis, tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pembisnis terhadap mereka. Nah, yang ketiga ada syirkah muafadah, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak memiliki partisipasi dalam memberikan porsi yang sama baik dalam modal, tanggung jawab, dan hak suara. Dan yang terakhir ada syirkah mudharabah, yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya PSAK musyarakah, pernyataan standar akuntansi keuangan 106. Akuntansi musyarakah pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau bisa disebut DSAK IAI pada 27 Juni 2007. PSAK ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencangkup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad musyarakah. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Nah, PSAK 106 juga memberikan ketentuan pengakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif pada saat akan dan saat akhir akad. Pernyataan ini juga memberikan ketentuan minimum penyajian bagi mitra aktif dan mitra pasif untuk mendukung transparansi pelaporan transaksi. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.